Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Fitriana dari Biologi C semester 4. Di sini saya akan melakukan praktikum ekologi umum tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Yang akan dibahas pada kali ini yaitu pencemaran tanah. Apa sih tujuan dari praktikum pencemaran lingkungan ini? Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan pencemaran tanah yang ada di lingkungan sekitar. Yuk ikuti penjelasan berikut ini. Wait, jangan lupa pakai masker. Pastikan semuanya aman. Ini dan ini merupakan jenis pencemaran lingkungan tanah. Halo teman-teman, coba perhatikan gambar di samping ini. Bagaimana pendapat kalian tentang kondisi lingkungan yang ada di sekitar? Kotor, bau, tidak suka, atau tidak sedap dipandang? Ya, itulah lingkungan yang tercemar. Apa sih pencemaran itu? Oke, pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu zat yang jumlahnya melebihi batas normal sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Kemudian, pencemaran lingkungan ada 4 jenis, yaitu yang pertama, pencemaran lingkungan tanah, yang kedua, pencemaran lingkungan air, yang ketiga, pencemaran lingkungan udara, dan yang keempat, pencemaran lingkungan suara. Oke, kali ini akan kita bahas tentang pencemaran tanah. Apa sih pengertian dari pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah adalah menurunnya kualitas lingkungan tanah dikarenakan masuknya zat beracun atau zat normal yang jumlahnya melebihi batas normal. Kemudian, polutan atau zat pencemar dibedakan berdasarkan bisa tidaknya polutan diuraikan oleh mikroorganisme yang dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama biodegradable dan non-biodegradable. Jika kalian mengamati lingkungan, kemudian ada contoh polutan seperti gambar di bawah ini. Ada sayuran, buah-buahan. Kemudian dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan jenis polutan itu hilang. Nah, inilah yang disebut dengan polutan biodegradable. Polutan biodegradable yaitu jenis polutan yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Jenis polutan biodegradable ini bisa dimanfaatkan menjadi pupuk yang berguna dalam pertanian. Dari buah, sayuran akan kita jadikan pupuk, kemudian kita gunakan untuk menanam kembali. Jika kalian mengamati lingkungan sekitar dan menemukan polutan seperti gambar di bawah ini, ada botol bekas, botol beling, botol kaleng, kemudian kalian amati lagi. 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, dan polutan ini masih tetap saja ada. Polutan inilah yang disebut dengan non-biodegradable atau yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, berdasarkan bahan pencemar atau asal bahan pencemar itu ada 3 jenis. Yang pertama, polutan kimia, yang kedua, polutan biologis, dan yang ketiga, polutan fisik.
Oke, kita bahas polutan kimiawi. Polutan kimiawi merupakan polutan yang berasal dari bahan-bahan kimia, contohnya deterjen, oli, dan minyak. Lanjut ke polutan biologis. Polutan biologis merupakan polutan yang berasal dari makhluk hidup, contohnya bakteri dan jamur. Nah, terakhir polutan fisik. Polutan fisik merupakan polutan berupa kaleng, plastik, dan karet. Ini sampah yang susah diuraikan oleh makhluk hidup. Kemudian, apa saja sih dampak pencemaran lingkungan tanah? Contohnya, gambar orang diare, yang kedua, penyakit kulit, dan yang ketiga, menurunnya kualitas lingkungan tanah sehingga menyebabkan tanaman ini akan mati. Kemudian, bagaimana caranya kita menangani polutan tersebut? Yang pertama, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Kemudian, kita pisahkan jenis sampahnya, yaitu ada 2, organik dan anorganik. Seperti yang sudah kita bahas tadi, organik nanti atau yang biodegradable kita jadikan kompos, kemudian yang non-organik kita olah atau tangani dengan 3 cara, yaitu reduce, mengurangi jumlah pemakaian, recycle, mendaur ulang, dan yang terakhir, reuse, menggunakan minimal 1 kali pakai. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang pencemaran tanah. Tetap semangat dan salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.